Katanya mau ultah ya? Iya. Dirayain nggak? Ngapain dirayain? Udah tua, mendingan didoain aja. Dokter itu tua-tua kelingking. Makasih ya udah bantu saya untuk minta izin sama kepala rumah sakit untuk acara nanti malam. Semoga kita suka ya sama birthday surprise-nya. Harusnya dia suka banget sih, soalnya dia suka warna putih. Kapten Bintang. Lo nanti bisa datang kan? Nagita pasti senang banget kalau lo datang ke ulang tahunnya dia. Berikan bahuku, temanimu sampai engkau mengerti. Ku cinta sejatimu, tinggallah di hatiku, selamanya tetap di hatiku, agar kita bisa semua bersama. Apa ini? Mau apa kamu masuk ke rumahku? Diam. Kalau berani buka mulut, susunannya saya habisi. Makanya diam, oke? Misi, Bu. Bu, apa tadi ada orang lewat atau masuk kemari? Enggak, Pak. Ya udah kalau gitu pintunya tolong dikunci, Bu. Ya. Saya permisi. Aku takut nih. Adik takut sama siapa? Enggak apa-apa, Pak. Masih nggak bisa dihubungin juga ya? Kamu kemana sih sayang?
have dialed is not in service at this time. Kok sekarang malah jadi nggak aktif sih nomornya? Duh, kamu kemana sih? Mas saya bos, cepet bos. Woi, mau mana lu? Sini, Pak, ampun, Pak. Tolong jangan bunuh saya, Pak. Ampun, Pak, ampun. Ampun, Pak, ampun. Baik lu. Belakang. Lapor, Cap. Ya. Berkas uangnya diambil, Cap. Siapa ini? Hah? Kita bawa deh. Ayo. Telepon ambulan. Siap, Cap. Halo? Iya, tolong segera, Pak. Tolong kirim ambulan. Ada yang tertembak, Pak. Iya, Pak. Di Jalan Cendrawasih. Iya, Pak. Ya, segera ya, Pak. Oke. Adrian gagal lagi, bos. Dia cuma berhasil dapetin 2 peti uang itu, bos. Kenapa bisa gagal? Ternyata di sana ada teman-teman lama saya, Danu dan pasukannya. Mereka datang dan berhasil menggagalkan rencana kita. Suruh Adrian menemui saya sekarang. Baik, bos. Itu Bintang. Cepat sembunyi. Baik, bos. Hai Bi, sayang, Tante senang di kamu di sini. Duduk Bi. Makasih Tante. Tapi saya ada tamu Tante. Oh, itu tadi ada teman Tante datang, tapi dia udah pulang. Kamu tumben datang ke sini nggak ngabarin dulu? Ini aku mau minta pendapat Tante. Pendapat Tante tentang? Iya, bentar lagi kan kita ulang tahun. Jadi aku bingung mau ngasih kado dia apa. Sini, Tante coba lihat.
Tante yakin di sini nggak ada orang? Soalnya tadi aku lihat kayak ada orang lewat di sana. Paling si Bibi yang beberes. Bi, ini lihat. Ini bagus banget. Coba deh kamu lihat. Kalau ini, Tante yakin Nagita pasti suka. Serius Tante, yang ini bagus. Yakin nih Nagita bakal suka. Yakin banget. Kamu percaya kan pilihan Tante? Oke. Nggak ada yang pasti dalam dunia ini. Yang pasti cuma perubahan itu sendiri. Ngomong-ngomong, kamu belum balikan ya sama Kapten Bintang? Apa kamu nggak takut ngebuang-buang waktu yang nggak pernah bisa balik lagi? Nggak semua orang punya waktu yang panjang. Nggak semua orang beruntung. Dan kita nggak pernah tahu kapan seseorang bisa pergi. Perasaan sayang dan cinta aku nggak pernah berubah sedikit pun buat kamu, Mi. Tapi kenapa sih keadaannya harus selalu sesulit ini? Apa aku harus kasih satu kesempatan lagi untuk hubungan kita? Mas Adrian? Mas? Mas? Mas Adrian? Bu. Ibu ada apa ya kesini? Saya cari suami saya. Di mana dia? Mas? Mas Adrian? Mas? Mas? Bu, Pak Adrian nggak ada di sini, Bu. Mungkin dia lagi meeting, Bu. Meeting? Saya tadi habis dari sana. Nggak ada. Dan kamu susah banget dihubungin. Iya, Bu. Maaf banget, Bu. Tadi jadi saya lagi masak. Terus saya nggak sempat lihat handphone. Lagi pula, saya nggak tahu, Bu, kalau suami Ibu tuh ada di mana. Mas Adrian sering menghilang begini. Sedikit pun nggak ada kabar. Saya ngerasa saya udah kehilangan suami saya. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Nanti kalau saya tahu Pak Adrian ada di mana, saya kasih tahu Ibu. Bu Wulan, ada apa Ibu kesini? Sayang, Bu Wulan cari Pak Adrian kesini. Ini ibunya Bintang. Iya, Papa kenal. Bisa begini terus. Bertahun-tahun aku sembunyiin semua dan dihantui rasa bersalah. Aku harus jujur. Aku harus jujur sama Nagita.
Bos, tahan ya bos. Ini pasti sakit bos. Ayo bro, keluarin bro. Bertahan. Bos, tahan bos. Tahan bos. Tahan bos. Pelan-pelan. Udah, Tahan bos, tahan. Gue harus balik ke Jakarta. Gue harus balik ke Jakarta. Bos, tapi kan kondisi bos masih begini bos. Gue sekarang antar gue ke Jakarta. Ya bahaya bos. Tapi kalau bos kenapa-napa gimana bos? Gue nggak peduli ya. Sekarang antar gue ke Jakarta. Bu, diminum dulu ya, biar ibu lebih tenang. Mungkin Pak Adrian lagi ada urusan, Bu. Jadi dia belum sempat ngabarin ibu. Kayla, kamu lupain saya pernah kesini. Dan jangan sampai suami saya tahu. Saya pamit ya, Kayla. Ibu hati-hati ya. Selamat malam. Saya permisi. Dadah, Bu. Sepertinya Bu Wulan cukup menderita. Ini semua ulah kalian berdua. Siapa sih telepon malam-malam? Mas Danu. Halo sayang. Maaf ya ganggu kamu. Kamu udah tidur? Hai sayang. Iya nggak apa-apa. Sayang, kamu gimana kabarnya? Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, aku baik-baik aja. Maaf ya seharian nggak video call kamu karena aku ada misi, jadi aku harus selesaiin misi dulu. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja. Yang penting tuh kamu sehat, kamu selamat. Karena aku khawatir banget sama kamu. Gimana? Kangen? Kangen banget. Banget. Aku juga kangen sama kamu. Ya udah tunggu aku pulang ya. Iya pasti aku tunggu kamu pulang. Dan aku dari sini pasti doain kamu. Sekarang tidur. Bye. Ya, siap Kapten. Siap sayang. Bagaimana dok? Hasil MRI anak saya.
apakah anak saya bisa kembali lagi menjadi dokter bedah? Hasil MRI masih ada kerusakan syaraf. Kita bisa coba operasi. Dengan operasi apakah bisa 100% dia kembali pulih, dok? Saraf-sarafnya kembali normal? Belum tentu berhasil. Dengan keberhasilan sekitar 65%. Gak apa, gak ada gunanya juga. Semua dokter akan bicara sama. Tangan aku nih gak bisa sembuh. Pulang aja. Pulang. Dokter, terima kasih banyak dokter. Saya permisi dulu. Silakan, Pak. Andra, tunggu. Andra, Papa harap kamu jangan menyerah begitu saja, sayang. Masih banyak jalan lain untuk bisa menyembuhkan saraf kamu. Gak, lupain aja lah, Pak. Tangan aku nih gak akan bisa sembuh. Karir aku udah selesai. Hidup aku udah hancur. Selesai. Lebih cool. Tor, gimana keadaan kaki kamu? udah agak lumayan, Tor. Sepertinya saya besok udah boleh pulang. Syukur kalau gitu. Permisi, aku mau periksa lihat mobilnya. Aku mau periksa lihat mobilnya. Silakan. Lihat. Saya periksa dulu ya. Iya. Katanya mau ultah ya? Iya. Dirayain nggak? Ngapain dirayain? Udah tua, mendingan didoain aja. Dokter itu tua-tua kelingking. Apa kelingking? Makin tua, makin good looking. Katanya udah mendingan. Masih sakit. Dipukul, Tor. Let, udah mendingan kan kakinya atau masih ada rasa nyeri atau keluhan lain? Tadi sih udah enakan, Dok. Tapi kan barusan digituin sama mentor. Kamu nyalain saya? Enggak, Tor. Jangan kayak gitu. Ya udah, kayaknya saya lihat udah mendingan ya. Nanti kalau ada keluhan atau nyeri lagi bisa hubungin saya atau dokter Inggit ya. Dokter Inggit aja, Dok. Makasih ya. Kamu udah ngerawat Batman Glenn. Sama-sama. Tor, tapi saya betah dan nyaman, Tor, di sini dirawatin dokter Inggit. Dokter Agita juga, Tor. Makanya saya bisa cepat sembuh. Iya, udah aku periksa. Kayaknya juga udah mendingan ya. Aku tinggal dulu ya. Saya tinggal dulu ya, Let. Iya, Dok. Tor, beli kado apa?
Gak usah kepo kamu. Mau tahu aja. Sudah. Saya pergi dulu. Ya, Dok. Siap. Aduh, Dokter Inggit, kaki saya sakit dok. Aduh, ya harus 2 malam lagi deh ini. Dok. Mas, Mas, ya ampun Mas, kamu jangan di situ. Enggak, kamu habis dari mana Mas? Ini kamu kenapa? Aku butuh tempat sembunyi selama 2 hari. Udah mending sekarang kamu bawa aku ke kamar, udah buruan. Udahlah. Kamu sikapnya biasa aja. Jangan sampai Taufik curiga kalau tangan aku luka. Sayang, aku kangen banget deh sama kamu. Kita ngobrolnya di kamar aja ya. Ngapain dia kesini terus? Mukanya kenapa pucat gitu ya? Sepatunya juga kotor banget. Pelan-pelan Mas. Mas, sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Kenapa kamu sampai kayak gini Mas? Sini. Ya ampun Mas. Ini luka kamu tuh parah banget loh Mas. Mas, ini kamu sebenarnya kenapa Mas? Udah, nggak usah banyak tanya. Ini sekarang ambil obat, ambil perban, obatin aku. Aku mau istirahat. Ya, tapi Mas, sebaiknya ke rumah sakit Mas. Aku takut nanti kamu infeksi Mas. Ambil obat, ambil perban, obatin aku sekarang. Oh ya, ingat, jangan sampai Taufik tahu soal ini. Pokoknya kamu turutin apapun yang aku bilang. Nggak ada yang boleh tahu soal ini. Ngerti? Ada sana. Iya Mas. Fik. Kamu ngapain di sini? Itu dia nggak apa-apa. Kok mukanya pucat gitu? Nggak apa-apa kok dia. Dia cuma lagi nggak enak badan aja. Ya kalau nggak enak badan kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ngapain harus ke sini? Udah ya, Fik. Aku lagi nggak mau debat sama kamu. Udah. Tekanan darahnya juga normal, Dok. Wah, berarti bentar lagi udah bisa pulang nih. Semuanya udah normal, suhunya juga udah normal. Ya, paling kita tinggal lihat cek hasil labnya aja ya. Makasih ya dokter. Sama-sama. Oh iya dok, aku punya sesuatu buat dokter. Tiara. Ini buat dokter, karena selama ini dokter udah ngerawat aku. Nggak usah repot-repot. Lagian kan memang tugas saya untuk merawat pasien sampai sembuh. Aku udah minta pacar aku untuk beliin ini buat dokter. Please, diterima ya dokter ya. Nanti aku sedih loh kalau pembelian aku ini ditolak. Mau ya dokter?
Ya udah saya terima ya, makasih ya. Ini aku pakein ya. Maaf dokter. Wah, cocok banget kan buat dokter Kevin? Ya. Oh iya dok, aku tes labnya kapan ya? Oh ya, nanti darahnya diambil sama Suster Maya ya. Suster Maya tolong. Saya tinggal sebentar ya. Iya dok. Maya. Sayang. Iya, apa sih? Masih nempel lagi. Yang, sayang, Maya. Bagus, tahan. Sekarang giliran Ardi sama Benny. Gerakan, 1 lawan 1 ya. Baik. Bagus. Itu teknik mematikan yang sempurna. Bagus. Bintang! Bintang! Sabar, Mbak, sabar. Saya mau nyari Kapten Bintang. Mbak jangan nyari keributan di sini. Saya masih coba sabar karena Anda anak dari Letkol Pranoto. Yaudah kalau gitu saya mau masuk. Bentar, Mbak. Jangan bikin keributan di sini. Kenapa sih? Tunggu sebentar ya. Kalian silakan lanjutkan latihannya. Ada apa ini? Siap. Izin balik, Komandan. Enggak. Kenapa lagi sih? Bintang, kamu dan pacar kamu itu udah ngancurin hidup aku. Sekarang aku udah gak bisa operasi lagi. Kamu lupa? Aku yang udah selamatin kamu dari Brahma. Tapi kamu malah nyakitin aku dengan lebih milih Nagita. Indra, sampai kapan sih kamu bisa bersikap dewasa dan berhenti untuk menyalahkan orang lain? Saya berterima kasih atas pengorbanan kamu. Tapi saya nggak pernah minta kamu untuk menyelamatkan saya. Dan sekarang kamu ungkit semua itu dan menyalahkan saya, menyalahkan Nagita. Benar-benar gak adil. Ini benar-benar gak adil, Bintang. Kalian enak-enakan bisa bahagia, tertawa bersama. Sementara impian aku hancur. Semuanya hancur. Sekarang kamu lihat aku jadi kayak gini, Bintang. Kamu tuh selalu menilai buruk orang lain. Irinya kamu, marahnya kamu, tidak puasnya kamu. Itu yang bisa bikin kamu hancur, Ra. Dan kamu gak akan pernah bahagia kalau hati kamu seperti ini. Maaf Pak, saya harus bilang ini sama Pak Brian. Dari hasil tes yang kita lakukan, terlihat kerusakan saraf sudah semakin menyebar. Tapi kita harus terus berusaha. Pengobatan harus tetap dilanjutkan. Siapa tahu bisa memperlambat kerusakan syaraf. Berapa lama lagi waktu yang saya miliki, Dok? Dengan treatment dan gaya hidup yang sehat, Anda masih bisa memiliki harapan hidup yang panjang, Pak. Berapa lama lagi waktu yang saya punya supaya saya bisa hidup, beraktivitas normal, melihat dan berjalan tanpa dibantu orang lain, Dok? Mungkin hanya beberapa bulan saja, Pak.
Apa sih? Mama mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Pak, Larissa udah jadian lagi sama Felix. Apa? Jadian sama Felix? Felix itu ngedeketin lagi Larissa. Terus gimana Pak? Mama nggak mau kalau sampai Larissa sama si Felix lagi itu laki-laki kurang ajar Pak. Nggak mau Mama. Kamu nih marah karena cemburu sama Felix atau peduli sama Larissa? Hah? Papa ini gimana sih? Ini bukan masalah cemburu, ini buat anak kita. Larissa tuh anak kita. Papa mau kalau Larissa itu bersanding sama laki-laki seperti si Felix. Itu laki-laki kurang ajar, Pak. Siang, Let. Gimana keadaannya siang ini? Lah, kok susternya ganti? Letnan Glenn, kalau saya perhatiin, akhir-akhir ini makin keren ya. Padahal lagi posisi sakit kayak gini, tapi menurut saya sih pesonanya tuh makin jadi loh. Terima kasih, Sus. Saya tuh sebenarnya ngerasa seperti mimpi. Bisa ngurusin Letnan sekeren Letnan Glenn. Iya, Sus. Letnan kenapa haus? Mau saya ambilin minum ya? Oh, enggak, Sus. Saya enggak haus ya. Terus kenapa? Mungkin kakinya masih sakit ya, Let? Yang ini masih... Mana sih kamu? Let, sorry, pacar saya ajak ke depan dulu ya. Iya, Dok. Iya. Sorry ya, Let ya. Ih, ganggu aja kamu tuh. Apa sih mereka berdua? Aneh banget perasaan. Apaan sih, kasar banget. Kamu ngapain genit-genit sama Letnan Glenn? Hah? Genit? Ya kalau kamu bisa, kenapa aku enggak? Siapa yang genit yang aku nggak ngapa-ngapain? Hah? Kamu nggak ngapa-ngapain? Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin dong pasien kamu ngasih kamu shell. Pasti kamu tuh ngegodain dia, kamu ganjen-ganjen sama dia, makanya dia kecantol sama kamu, terus dia ngasih shell ke kamu gitu kan ceritanya. Kamu jangan sujon ya. Gak ada kayak yang ngomongin gitu, nggak ada. Kamu kan dengar sendiri pasien aku ngomong apa. Alah, pakai nyangka lagi. Nggak gitu ya. Udah, aku nggak mau denger. Bye. Dari hasil tes, kerusakan saraf sudah semakin menyebar. Berapa lama lagi waktu yang saya punya? Mungkin hanya beberapa bulan saja, Pak. Lu nggak apa-apa? Dari semua orang yang ada di dunia ini, kenapa gue mesti ketemu lo sih? Kok lo bisa jatuh? Licin tadi gue ngeliat. Lo nggak apa-apa? Gak apa-apa, aman tuh. Mau gue antar ke rumah sakit? Nggak perlu. Percuma. Gue udah tahu tentang penyakit lo. Jadi kalau lo butuh bantuan gue siap bantuin. Thank you, tapi nggak ada yang bisa bantu gue. Lo juga nggak perlu kasihan sama gue. Gue udah pasrah. Ya udah. Gue pergi dulu. Tapi lo bisa bawa motornya? Bisa. Hati-hati. Kapten Bintang.
Lo nanti bisa datang kan? Nah, kita pasti senang banget kalau lo datang ke ulang tahunnya dia. Siap, Komandan. Saya perhatikan kamu tidak fokus. Apa yang kamu pikirkan? Siap, tidak ada. Ini latihan harus benar-benar serius. Jelas? Siap, jelas. Jangan diulangi. Siap. Ya ampun, Mas Adrian makin panas badannya. Ini gimana ya? Maaf, bos. Maaf. Kalau Mas Adrian dibiarin terus kayak gini, ini makin parah. Aku harus minta bantuan sama orang yang paham akan hal ini. Pak Adrian ada di kantor? Maaf Bu, kayaknya Pak Adriannya belum datang Bu. Soalnya tadi saya juga ke ruangannya, nggak ada Bu. Kemana dia? Dia belum sama sekali balik ke kantor? Saya nggak tahu Bu, karena saya baru kembali dari dinas. Kalau Kayla? Dia nggak masuk Bu, katanya sakit. Masa dua-duanya nggak ada? Coba saya telepon Mas Adrian. We're sorry, the number you have dialed is not in. Coba saya hubungin Kayla. Kemana Mas Adrian dan Kayla? Kok semuanya pada nggak ada ya? Aku masih nggak nyangka kamu ada di samping aku sekarang dan kamu juga jemput aku. Mungkin aku benar-benar jadi kenyataan. Iya sayang. Sekarang nggak akan ada yang bisa pisahin kita lagi. Dan aku nggak akan mau lepasin kamu lagi. Oh ya, aku nggak mau kamu tinggal di sini terus-terusan. Aku udah siapin tempat spesial buat kamu. Ya? Iya. Dan aku yakin kamu pasti bakal suka. Larissa, apa-apaan ini? Dan kamu, berani-beraninya balik lagi dan deketin anak saya. Kenapa tidak? Pak Martin, kali ini Anda tidak bisa membeli saya. Karena saya rasa saat ini uang saya jauh lebih banyak daripada Anda. Papa,
Ini aku ngomong baik-baik. Mending papa sama mama pergi sekarang. Aku cuma mau soal Felix saja. Kamu cuma bawa pengaruh buruk buat anak saya. Papa, stop, Pak. Pak, stop, Pak. Papa jangan bikin keributan di sini. Sus? Iya, Bu. Dokter Nagitanya ada di ruangan? Ada, Ibu sudah bikin janji. Belum sih, Sus. Cuman saya mau bicara penting sama dokter Nagita. Oh, itu dokter Nagitanya? Iya, dokter Nagita. Aku bisa bicara sebentar. Ya udah duduk situ aja yuk. Dok, ada apa? Maaf banget ya, aku jadi ganggu waktunya dokter. Soalnya aku juga nggak tahu mesti kemana lagi, Dok. Aku benar-benar butuh bantuan dokter. Bantuan apa tuh? Saudara saya tuh ada yang sakit. Tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Ya, aku takut dia kenapa-napa, Dok. Apa dokter bisa bantu saya? Emang saudara kamu sakit apa? Dia kena tembak, Dok. Pasien dengan luka tembak harus lapor polisi, Kayla. Tapi masalahnya, Dok, dia nggak mau lapor polisi, Dok. Dia udah jelasin sama saya kalau luka tembaknya itu nggak sengaja. Saya mohon, Dok, saya mohon banget. Karena kondisi dia tuh makin lemah dan saya takut dia kenapa-napa, Dok. Kayla? Itu Wulan. Ngapain dia kesini? Waduh, kalau sampai dia tahu aku di sini, habis nih. Kayla, buka pintunya. Mana sih Kayla? Mana sih Kayla? Daripada papa cuma bikin keributan di sini, mending mama sama papa pulang deh, jangan ganggu aku sama Felix. Larissa! Kenapa, Mam? Ini hidup aku. Dan aku tahu apa yang terbaik buat diri aku sendiri. Larissa dengar Papa. Sampai kapanpun, Papa nggak akan pernah setuju hubungan kamu sama dia.
Pak Martin, sepertinya saya dan Anda perlu bicara. Dan kalau setelah ini Anda masih tidak merestui hubungan kami, saya akan pergi, Pak. Felix. Sayang, kamu tenang dulu ya. Biarin aku ngobrol sama papa kamu. Saya janji akan pegang kata-kata saya. Saya akan mundur. Apa yang mau kamu omongin sama saya? Anda lihat sendiri aja. Cuma segini? Ya. Cuma itu yang Adrian berhasil dapatkan kemarin, Bos. Makin lama saya makin mempertanyakan adanya Adrian di tim kita. Dia tidak bisa diandalkan. Bagaimana soal mata-mata kemarin? Sudah kamu singkirkan? Aman, Bos. Pasti dia sudah mati. Bagus. Sayang, aku dan papa kamu sudah menyelesaikan masalah kita berdua. Dan papa kamu sudah setuju hubungan kita. Ya kan, Om? Iya benar. Enggak mungkin nih, Pak. Kamu ini kenapa sih, Pak? Hah? Kok tiba-tiba berubah pikiran? Kamu nyetujuin hubungan mereka berdua. Udahlah Dania. Sebaiknya kita restuin aja hubungan mereka. Kalau kita nggak ngerestuin juga, besok-besok mereka di belakang kita berhubungan. Enggak. Enggak. Aku nggak mau. Sampai kapanpun, aku nggak pernah merestui hubungan mereka. Karena Larissa tuh nggak pantas sama laki-laki seperti dia. Mama nggak mau terima kenyataannya. Papa aja udah mau terima kok. Papa mau ngerestuin hubungan aku sama Felix. Kenapa, Mam? Sadar, Felix itu nggak pernah cinta sama Mama. Dan sampai kapanpun aku akan terus sama Felix. Aku nggak butuh restu apapun dari Mama. Larissa, kamu jadi anak kurang ajar gara-gara sama dia. Dok, silakan masuk ya. Yuk. Kok ada dokternya kita? Ngapain Kayla ngajak ke rumah?
bantu. Sini Mas. Mas, kamu kenapa bisa sampai jatuh kayak gini sih Mas? Hati-hati dong. Tadi aku mau ke toilet, terus aku lemas, udah jatuh. Siapa nih? Ini dokter Nagita Mas, teman aku. Dia mau periksa kamu. Aku udah bilang kan, aku nggak mau ke rumah sakit, nggak mau diperiksa. Apain bawa dia? Mas, kamu tuh infeksi. Nanti kalau kamu nggak diobatin, luka kamu tambah parah. Sotoy kamu. Nggak apa-apa ya, saya periksa. Diperiksa dulu ya Mas ya. Maaf ya. Udah. Dok, sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Mas, aku keluar sebentar ya. Permisi ya. Pelan-pelan boleh nggak dok? Ya ampun, ini infeksinya udah cukup parah. Saya harus bersihin lukanya dan suntikin antibiotik. Kalau telat sedikit aja, kamu tuh bisa jatuh dalam keadaan shock dan kena serangan jantung. Kenapa, Fik? Temuin saya di luar. Kamu di depan. Sekarang. Fik, kamu kok nggak bilang sama aku kalau kamu udah pulang? Harusnya saya yang tanya sama kamu. Kenapa kamu bawa dokter Nagita ke sini? Kamu mau dokter Nagita tahu semuanya? Kamu mau sandiwara kita kebongkar? Kamu tenang aja, Fik. Dokter Nagita juga nggak mungkin curiga kok. Soalnya aku bilang sama dia kalau Mas Adrian itu saudara aku. Dan dia percaya, Fik. Ya tapi tetap aja apa yang kamu lakuin ini beresiko, Kai. Ya terus kalau sampai Mas Adrian kenapa-napa, emang kamu mau tanggung jawab? Ya harusnya kamu mikir dong. Kenapa dia nggak mau dirawat di rumah sakit? Padahal dia itu lagi parah banget. Atau jangan-jangan kamu nyembuhin sesuatu? Enggak, Fik. Aku emang nggak tahu kok alasannya apa. Percuma juga saya tanya sama kamu. Kamu tetap mau ngelindungin pacar kamu itu. Iya, antibiotik yang harus diminum sekarang. Maaf Mas, kalau saya boleh tahu, emang kejadiannya kayak gimana sih? Karena seharusnya pasien dengan luka tembak wajib saya laporkan ke polisi. Jadi saya dan rekan bisnis saya sedang berburu dan nggak tahu kenapa saya terkena peluru nyasar. Rekan bisnis saya nggak sengaja nembak saya. Kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit aja, Mas? Ada kok, ada dokter di sana. Cuman saya emang nggak sempat ke rumah sakit karena saat itu kami lagi ada di tempat terpencil. Dan rekan bisnis saya juga nggak mau masalah ini jadi melebar kemana-mana. Dan saya juga udah maafin dia kok. Oh gitu. Ya udah selesai sih Mas. Saya pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa atau ada keluhan, nanti bilang Kayla aja. Biar dia yang telepon saya. Makasih. Permisi.
sore, Dok. Sore, Let. Baru pulang? Iya, Dok. Oh iya, terima kasih ya udah mau rawat saudaranya Kayla. Iya, Let, sama-sama. Ya ampun dok, sorry banget ya. Aku lupa loh bikinin dokter minuman. Kalau gitu kita masuk dulu ya, aku bikinin dokter minuman. Udah, nggak usah, nggak apa-apa. Saya juga harus buru-buru balik ke rumah sakit. Oh, mau saya anterin, Dok? Nggak usah, Let. Nggak apa-apa, masih banyak pasien soalnya. Saya naik taksi aja di depan. Ya udah, Dok, kalau gitu dokter hati-hati ya. Iya, permisi ya. Iya. Hati-hati dok. Dokter Inggit, Brian? makasih ya udah bantu saya minta izin sama kepala rumah sakit untuk acara nanti malam. Santai aja, nggak apa-apa. Gampang kok itu. Oh iya, semoga Nagita suka ya sama birthday surprise-nya. Harusnya dia suka banget sih, soalnya dia suka warna putih. Brian, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa dok. Pusing aja sedikit mungkin karena tadi siang kepanasan aja, kelamaan kena matahari. Oh, ya udah kalau gitu kamu istirahat dulu, Gi. Biar saya lanjutin aja. Oh enggak apa-apa kok. Yakin? Yakin. Jangan dipaksain kalau misalnya capek. Ini sih biasa, kalau pusing-pusing dikit sih udah sering. Aman kok. Ya udah kalau gitu. Lampu udah, balon udah, terus juga backdrop udah, apalagi yang kurang ya? Kayaknya sih nggak ada sih, Brian. Udah perfect banget sih menurut aku ini. Oh ya paling beres-beres aja kali ya. Thank you lo udah bantuin. Ih, banget. Santai kok. Ya. Semoga Nagita suka sama kadonya. Halo, Sun. Halo, Sun.
Gimana keadaan di sana? Aman semuanya? Sejauh ini aman, Sun. Belum ada pergerakan apapun dari Brahma. Gue juga masih menyelidiki. Siapakah mata-mata di antara kita? Ya, bagus. Semoga aja Brahma cepat ditemukan, Sun. Dan jangan lupa, kabarin gua kalau ada update. Pasti, Sun. Oh ya, gue mau datang ke acara ulang tahunnya Nagita. Wih, bagus dong. Lo kasih kado apa? Ada lah. Ya, mudah-mudahan dia suka sama kadonya. Ya, amin. Ya gue doain, semoga hubungan lo baik-baik aja. Dan lo bisa sama-sama lagi sama Nagita. Amin, Sun. Oh ya, Sun. Komandan intelijen Randy menghilang. Apa? Iya, Sun. Kabarnya dia ikut misi rahasia. Dan dia tiba-tiba menghilang dari radar. Misi apa, Sun? Misi mengusut kartel jaringan narkoba internasional, Sun. Ya udah kalau gitu, silakan melanjutkan kegiatan, Sun. Papa, pikiran kamu tuh di mana? Hah? Sampai-sampai kamu begitu aja ngerestuin hubungan Larissa sama Felix. Apa yang kalian bicarakan tadi? Hah? Jadi ya cukup. Tutup mulut kamu. Gini-gini aku masih suami kamu. Dan aku masih berhak untuk ngasih keputusan buat keluarga kita. Tapi aku harus tahu, Papa, alasan kamu tuh apa? Sampai-sampai kamu ngerestuin gitu aja. Kamu nggak perlu tahu alasannya apa. Yang aku tahu, mereka saling mencinta. Udah biarin aja mereka berdua. Udah, Pak. Aku mau turun. Berhenti nggak? Hey, Berhenti nggak? apa apaan sih? Aku mau turun. Berhenti. Berhenti. Dania! Dania! Dania berhenti. Udah nggak usah. Nggak usah Papa perhatian sama aku. Masuk mobil. Enggak. Pokoknya aku tetap pergi. Dania jangan keras kepala. Nggak usah, aku mau sendiri. Aku nggak butuh ceramah kamu, Mas Martin. Sekarang, kamu yang pergi atau aku yang pergi? Lieutenant Glenn, Dok. Saya ganggu nggak lagi istirahat? Enggak, Dok. Saya juga baru bangun kok. Oh iya, Dok. Saya seneng banget tiap hari diperhatiin sama dijagain sama Dokter Inggit. Rasanya pengen sakit tiap hari, Dok. Ih, Letnan, kok ngomongnya gitu sih? Jangan sakit terus dong. Nanti kalau Letnan sakit, nggak bisa kerja dong. Iya juga ya. Oh iya, Let. Ini saya bawain baju buat Letnan. Nanti dipakai ya. Dokter Inggit bawain saya baju. Dalam rangka apa, Dok? Jadi nanti saya sama teman-teman itu mau ngadain surprise party buat Nagita. Jadi ulang tahun besok. Makanya nanti tengah malam ini kita bakal ngadain surprise partinya di rooftop rumah sakit. Letnan, mau kan naik? Mau, Dok. Ini bajunya. Iya. Nanti pakai ini aja. Jadi biar Letnan nggak repot-repot lagi cari baju. Saya bawain. Wah, bagus, Dok. Berarti kita kapelan dong, Dok, bajunya. Kayak orang ngedate aja. Iya. Kita kapan kapelannya, Dok? Bercanda, Dok. Ya udah kalau gitu, Letnan lanjut istirahat dulu lagi. Iya. Ini kantongnya saya taruh mana? Di sini aja, Dok. Oh. Ya, di sini aja. Ya udah. Kita lihat. Dadah sayang. Dokter Inggit. Sayang, tadi sebenarnya kamu sama Papa tuh ngomong apa sih? Soalnya kok tiba-tiba Papa bisa setuju sama hubungan kita? Adalah, kamu tuh nggak perlu tahu. Itu biar jadi urusan aku sama papa kamu. Oke, tapi emangnya kenapa kok aku nggak boleh tahu? Aku juga penasaran. Marissa, apa
Apapun alasannya, kita nggak perlu kucing-kucingan lagi. Kita akan bahagia selama di Larissa. Dan papa kamu akan pernah bisa ganggu kita lagi. Apa maksud kamu? Hah? Apa maksud kamu nunjukin foto artikel ini sama saya? Saya tahu. Anda kan yang sudah menabrak perempuan itu sampai meninggal. Oh, saya paham. Jadi kamu mau coba buat peras saya? Iya. Ingat. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Saya juga tahu Pak Martin. Anda menyembunyikan lebih lama saat menabrak perempuan itu. Dan saya juga tahu, Pak, siapa perempuan itu. Ibunya Bintang, kan? Gimana kamu bisa tahu soal itu? Harusnya Bapak itu tidak perlu khawatir masalah itu. Yang perlu Anda khawatirkan adalah gimana kalau sampai Bintang Nagita sampai tahu. Itu sama saja Bapak menghancurkan hubungan mereka, Pak. Oh, atau Pak Martin lebih memilih kalau Bintang tahu langsung. Pilih aja, Pak. Tapi yang jelas, kejahatan Anda di masa lalu itu berdampak dengan hubungan Bintang dan Nagita. Dan yang pasti, Pak, hubungan Anda dengan Nagita juga akan hancur, Pak. Bukan begitu, Pak Martin? Terus terang aja kamu bilang sama saya. Apa mau kamu sebenarnya? Hah? Apa? Simpel, Pak. Tolong restuin hubungan saya dengan Larissa. Dan saya janji akan tutup mulut, Pak. Rick, kamu udah mau berangkat? Iya, mau ikut. Sorry banget ya, Keke. Aku nggak bisa ikut. Aku harus jagain Mas Adrian dulu. Ya udah. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Iya. Bentar. Titip salam ya buat Dokter Nagita. Bilang ke dia selamat ulang tahun dari aku. Wow, dekornya jadi bagus banget kalau udah malam kayak gini. Brian? Brian, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Beneran? Saya nggak apa-apa, Dok. Ya udah, kamu duduk dulu deh. Mendingan kamu duduk, kayaknya kamu kecapean. Sebentar ya. Nih, minum dulu. Ya ampun, kayaknya kamu kecapean deh gara-gara dekor. Nggak apa-apa, Dok. Hidup kan cuma sebentar, Dok. Kalau takut kecapean kan malah sayang. Justru di sisa waktu saya malah pengen buat kenangan baru. Iya, saya ngerti. Tapi kan gimana pun kamu juga harus jaga kesehatan. Kasihan badan kamu kalau kecapean terus kayak gini. Penyakit saya ini mau dijaga kayak apa juga nggak akan sembuh. Udah jam 10 nih. Nah, kita kemana ya? Belum sampai juga.
Saya telepon sebentar ya, Bren. Halo, Git. Tak lo di mana? Ini di jalan. Tadi ada pasien di luar soalnya. Ya udah, kalau gitu ntar lo jam berapa sampai sini? Soalnya sebelum shift malam kita dimulai, bakal ada pengarahan dulu dari dokter kepala. Paling jam 11-an sampai. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu. Kabarin ya Ta kalau udah sampai. Hati-hati. Iya. Ya. Ryan. Katanya Nagita bakal sampai jam 11-an. Iya, kita tunggu aja. Semua persiapan juga udah selesai kok. Sekalian kita tunggu yang lain. Ya udah, kamu istirahat dulu deh. Udah nggak apa-apa kok, Dok. Aman. Yakin? Lagi istirahat bentar di sini ya. Pak, Bapak kenapa, Pak? Asma saya kambuh, Bu. Bapak ada asma? Pak, berhenti aja dulu, Pak. Minggir di sini. Iya, sebentar, Bu. Bapak turun dulu ya, Pak. Turun dulu pelan-pelan. Baringan di sini dulu ya, Pak. Maaf, Bu. Bapak, inhalernya ada di mana, Pak? Ketinggalan, Bu. Ya udah, Bapak sekarang coba tarik napas dulu. Saya telepon ambulans sebentar ya. Atur nafasnya lagi, Pak. Tarik napas, buang pelan-pelan. Halo? Iya, saya minta tolong kirimkan ambulans ya. Ke jalan Margawangi. Sekarang ya, ada pasien sesak nafas. Iya, makasih. Pak, ayo tarik napasnya. Atur nafasnya, Pak. Tarik napas. Hembusin pelan-pelan. Atur napasnya, Pak. Malam ini bakal jadi malam yang spesial banget. Kenapa? Penasaran? Oke, tungguin pokoknya. Karena 30 menit lagi gue bakal balik lagi buat live. Oke, see you guys. Enak banget jadi dokter Nagita. Dibikinin pesta kejutan, di rooftop rumah sakit lagi. Enak banget ya jadi dokter Nagita. Dibikinin pesta kejutan kayak gini. Ngiri. Enggak. Ya udah ntar tahun depan aku bikinin yang sama kayak gini ya. Mau di puncak gunung, mau di rooftop, pokoknya aku bikin jauh lebih mewah dari yang ini, oke? Udah amat. Ya udah, nggak usah bete-bete lagi, ya. Dah. Oh ya, Dok. Dokter Nagita jam berapa ya datangnya? Iya lagi jam segini dia belum datang juga. Iya. Dokter Inggit. Ya. Ini kan udah jam 11:30. Kalau ditelepon lagi gimana? Oke, saya coba ya.
Mas, kamu mau kemana, Mas? Aku harus pergi. Ini kan udah tengah malam, Mas. Kamu mau pergi kemana? Ada urusan. Mas, kamu kan boleh diobatin. Lebih baik kamu istirahat dulu deh. Apa nggak bisa besok aja? Aku harus pergi sekarang. Ya? Nanti aku hubungin kamu. Dokter Git? Kapten Bintang? Dokter kok turun? Saya mau nyari Nagita, Cap. Soalnya udah setengah 12, tapi dia belum nyampe juga. Emangnya tadi Nagita bilang apa? Katanya sih tadi dia lagi ngecek pasien di luar, sampai jam 11-an. Tapi saya telepon HP-nya nggak aktif. Kalau bed kali ya? Mungkin Nagita masih di jalan kali? Ya udah, Kapten duluan aja dulu ke atas. Nanti saya nyusul, saya nunggu Nagita dulu di bawah. Yaudah. Saya benar-benar minta maaf, Bos. Karena saya telah gagal. Kamu benar-benar mengecewakan saya, Adrian. Kamu bilang saya yang ngancurin hidup kamu. Kamu sendiri yang ngancurin hidup kamu. Apa kamu ngerasa lega? Kamu ngerasa puas setelah ngakuin semua hal itu? Pokoknya aku udah gak mau ngebahas lagi masalah Larissa. Biarin aja mereka. Dan saya mau kamu terima. Saya gak akan pernah terima. Astagfirullahaladzim. Mentor ini. Mentor bertahan ya. Saya akan cari bantuan. Aku ini istri kamu. Apa salah seorang istri nanya cemas terhadap suaminya? Salah? Woi! Ini kan masih suasana ulang tahun kamu. Sebenarnya aku masih pengen berduaan sama kamu.